Shalom. Satu hari lagi kita diberi anugerah ya untuk kita bisa lewati. Kiranya ini benar-benar kita pakai ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita gunakan ya. Satu hari ini sebagian untuk membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Dan kiranya dengan kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, kita dikuatkan sehingga kita bisa menguatkan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita menjadi apa yang menjadi Tuhan, yang Tuhan mau ya. Kita menjadi apapun yang Tuhan kehendaki. Kiranya kita benar-benar bisa ya selalu ada di hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera itu. Amin ya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang seperti Tuhan Yesus, mempunyai hati seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kita mempunyai hati seperti Tuhan Yesus yang menyelamatkan, bukan menghakimi. Kita punya hati seperti Tuhan Yesus yang rindu untuk memberkati. Amin ya. Amin. Karena dengan itulah, dengan seperti Tuhan Yesus lah, Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Saat kita bersedia mendengarkan apa yang Tuhan mau ya, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Seperti peristiwa 2000 tahun yang lalu saat Petrus berkhotbah di depan saudara-saudara dan sahabat-sahabat Kornelius yang kita baca kemarin. Amin ya. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita pandang Tuhan Yesus, sehingga kita bisa selalu ingat apapun yang kita lakukan, perbuatlah atau pilihlah hal yang baik. Pilihlah hal-hal yang menyukakan Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu nyata. Senyata surga yang kita tahu adalah tempat di mana Tuhan Yesus saat ini berada. Dan Tuhan Yesus mau juga kita berada di sana. Karena saat ini Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita saling dukung. Kita saling support. Kita saling membantu ya. Untuk bisa menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan di dunia yang semakin lama semakin banyak kejadian yang kita tahu itu bukan dari surga, yang menyeret orang-orang ke sisi lain dari surga, yaitu neraka, di mana Lucifer mencari teman-teman untuk menemani dia. Kita harus ingatkan diri kita dan orang lain. Tujuan kita itu cuma satu, surga. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kita akan nyanyikan lagu yang bernuansa Natal ya, di bulan Desember ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca ayat firman Tuhan ya di
Kitab Kisah Para Rasul pasal yang 12, pasal ke-12 ayat 1 sampai 19, judul perikopnya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh penahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menempuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Yakobus dibunuh. Yakobus dibunuh oleh Herodes. Dan saat Yakobus dibunuh Herodes, Herodes melihat bahwa rakyat Yahudi saat itu girang. Sehingga Herodes menyuruh menangkap Petrus, membenjarakannya dengan 4 pengawal, 4 kelompok pengawal, di mana setiap satu kelompoknya terdiri dari 4 prajurit. Dan saat tidur pun Petrus dirantai dan tidur di antara prajurit tersebut. Di depannya juga ada pengawal yang menjaga di pintu penjara. Mujizat terjadi. Malaikat datang menyelamatkan Petrus. Yakobus dibunuh.
oleh Herodes saat itu. Dan Herodes melihat respon dari rakyat Yahudi saat itu. Mereka girang. Dan karena ingin menyenangkan rakyatnya, karena dengan menyenangkan rakyatnya berarti dia dukung, dia menangkap Petrus. Yakobus, saudara dari Yohanes, salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa Yakobus, Yohanes, Petrus selalu diajak Tuhan berdoa. Dan kalau mendoakan seseorang, kita tahu 3 orang ini yang diajak. Yakobus dibunuh oleh Herodes. Di sini dikatakan saat Petrus dipenjara, malaikat Tuhan menyelamatkan Petrus. Karena apa? Tugas Petrus belum selesai. Petrus masih harus bersaksi mengenai Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menyembuhkan banyak orang, yang dimana saat kebangkitan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menemui banyak orang. Tugas Petrus belum selesai. Di sini dikatakan di ayat 6 ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Di ayat 7 dikatakan seperti itu. Dekat Petrus dan bercahaya, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Dan tiba-tiba gugurlah rantai di tangan Petrus yang membelenggu Petrus. Dan malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Dan Petrus berbuat demikian seperti yang diperintahkan malaikat tersebut. Lalu malaikat itu berkata kepada Petrus, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Dikatakan di ayat 9, lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi saat peristiwa itu terjadi, Petrus menyangka dirinya itu mengalami penglihatan dari Tuhan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Saat itu Petrus tersadar bahwa Tuhan telah benar-benar menyelamatkan dia dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dikatakan di ayat 12, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girang ia tidak membuka pintu gerbang itu. Jadi ada seseorang yang bernama Rode. Di sini dikatakan hamba perempuan ya. Dan karena girang, dia tidak membuka pintu tapi memberitahu orang-orang rumah bahwa Petrus ada di depan pintu. Di sini dikatakan ia terus mengenal suara Petrus di ayat 14 ya. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Rode dikatakan mengigau.
Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk pintu, dan ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Petrus dan mereka tercengang-cengang. Kemudian Petrus ini ya memberi isyarat untuk mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan dirinya setelah ada di dalam rumah. Kata Petrus, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke kota lain. Dan saat itu Herodes juga mencari Petrus ya. Mencari Petrus karena tidak ketemu pengawal yang mengawal Petrus saat di penjara juga dibunuh oleh Herodes. Kemudian dikatakan ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin ya, puji Tuhan. Tugas Petrus belum selesai. Allah menyelamatkan Petrus. Dan kiranya penyertaan Allah selalu menyertai kita. Damai sejahtera Allah selalu ada dalam hidup kita. Kita bisa saling memberkati, kita bisa saling membantu. Selama hidup kita di dunia ini yang cuma sekali. Amin ya, kiranya kita bisa saling menguatkan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya, puji Tuhan. Amin.